Selamat malam Mas Johan. Terima kasih udah menunggu. Ini finishingnya cukup banyak tadi. Ini hanya website preview, jadi nanti akan saya setelah video ini saya demokan, saya upload ke servernya Mas. Nah, ini saya mau mendemokan terkait apa saja yang sudah saya kerjakan ya. Nah, di sini ini admin dashboardnya. Jadi kalau ada nanti kalau halaman admin itu ada filternya seperti ini Mas. Jadi setiap filter ini nanti itu mempengaruhi data yang akan mempengaruhi data yang ada di masing-masing menu ini. Dan menu ini nanti bisa disetting di role untuk menentukan hak akses dari masing-masing role-nya. Nah, di sini ada dua role yang saya pakemkan, ada admin, ada operator. Jadi kalau misalkan nanti Mas mau nambahkan sendiri, boleh silakan. Misalkan pegawai gitu ya, silakan aja nanti dia dikasih akses apa gitu. Silakan aja nanti itu diatur. Mungkin cuma ini doang ya bisa sih, misalkan ini aja ya, terus sama inventory lah seperti itu. Nah, terus saya simpan. Nah, ini nanti ada beberapa yang bisa ditambahkan. Nah, di sini nanti kita kalau misalkan sesuai data ya, kalau misalkan kita pilihnya GWOP ya datanya ya ini tadi. Kalau misalkan saya pilih Papua, datanya akan hilang karena data karyawan yang sebelumnya belum diinput gitu, dan customer juga belum diinput. Nah, data customer ini inputnya ya sederhana, akan seperti ini lah ya. Nah, datanya seperti ini. Nah, ini kalau difilter seperti itu nanti akan masuk ke customer. Di sini ada informasi yang saya beritahukan sengaja karena supaya tidak salah untuk input sendiri. Nah, terus ada operator ini nanti yang bertanggung jawab di Pakon itu siapa, nanti bisa disetting. Kan tadi kan kita kan sudah buat nih sistem X misalnya. Misalkan saya set sebagai operator. Nah, datanya masuk. Data di sini sesuai dengan yang filter ya. Kan kesepakatan kita mengerjakan itu satu domain untuk bisa banyak cabang, terus satu database. Jadi nanti kalau nanti Mas Johan mau ada sinkronisasi terkait ujian kitchennya, sudah saya siapkan branchnya, nanti akan sama dengan yang ujian kitchen. Nanti datanya tinggal sinkronisasi stok aja gitu. Nah, role sudah saya terangkan ya. Terus di sini ada barang juga. Nah, barang ini saya demokan yang ini aja ya. Ini sudah lengkap, ada stock in, stock out, dan di sini ada laporan stoknya. Jadi masing-masing kalau ada di stok atau barang keluar itu akan nanti ada stoknya segala macam. Nah, terus di sini kan ada filter nih. Filter ini sangat berguna untuk mengecek sebenarnya pakai yang tersedia siapa yang mana gitu. Itu sudah saya sediakan. Nah, di sini kalau misalkan filternya habis, misalkan ragi nih ya. Nah, ini nanti otomatis langsung menambahkan ragi seperti itu. Misalkan quantity 10, harganya 20.000. Suppliernya siapa nih? Misalnya ini. Ya, ini nanti diperhatikan ya video ini. Ini status pembayarannya ini bisa lunas atau hutang. Kalau misalkan kita set hutang, nanti ada sisa pembayaran yang bisa diklik di transaksi. Itu seperti yang saya utarakan sebelumnya gitu sih. Jadi program ini bisa mendata hutang kalau misalkan memang diperlukan seperti itu. Saya simpan ya, datanya berhasil diproses. Nah, setelah datanya berhasil diproses, kita bisa masuk ke sini Mas, ke transaksi. Di transaksi itu ada ini Mas, ada tadi kan kita 200.000 kan hutang. Nah, ini ada sisa pembayaran. Jadi kita bisa membayar sisa pembayaran itu gitu sih. Terus di sini ada riwayat keuangan juga. Nah,
riwayat keuangan ini semacam kayak neraca kecil lah ya, laporan apa, laporan rekening koran seperti itu, untuk ngelok lah ini apa saja yang dilakukan. Nah, nominalnya ini dibulatkan dengan PPN seperti itu. Nah, ini apa namanya, yang sudah saya kerjakan sampai sini. Terus ini tampilannya juga sudah saya buat responsif, sebelumnya kan belum ya. Nah, ini sudah bisa seperti ini, datanya seperti itu. Terus kalau yang form stock ini sebenarnya kita bisa nambah satuan seperti yang tadi. Kita juga bisa nambah banyak multiple, misalkan kita mau nambah seperti apa gitu. Nah, tapi kita harus memilih nih, masuk return return keluar atau stop off nih, yang mana yang kita butuhkan. Kalau restock berarti kita berhubungan dengan supplier, kalau return ini berarti barang balikan, kalau keluar ini biasanya karyawan kita yang butuh. Siapa nih yang lagi membutuhkan itu, siapa yang membutuhkan bahan ini untuk keluar seperti itu. Saya rasa ini cukup clear dan saya buat sesimpel mungkin lah ya. Terus ada kategori ini juga akan berkaitan dengan filter seperti itu mas. Dan supplier ini ya ini cuma metadata aja. Misalkan nanti mas mau mendata suppliernya siapa, kan pastinya kan di cafe kan bahan bakunya kan ada supplier tuh. Kalau misalkan nanti mas nggak ada supplier, ternyata beli aja, ya udah, ya belinya di mana, misalkan beli di uh, salah satu ruko atau apa, itu ditulis saja sebagai supplier. Kan ini kan untuk pendataan. Nah, di sini ada tipe keuangan mas. Ada hutang ke supplier, ada, terus ada bayar ke supplier. Nah, kalau misalkan tadi itu apa namanya, misal nih aku ada barang nih yang mau saya stok nih, yang ini kan stok hampir habis ya, akan saya buat stok gini. Nah, di sini nanti misalkan ini kan tepung nih, kuantitinya 10, ternyata tepung sekarang lagi turun. Nah, ini diketik aja harganya berapa bayarnya, misalkan 200.000 ke supplier ini. Misalkan kalau lunas kita simpan nih, kita simpan lunas, di transaksi nanti akan berbeda. Nah, ini akan jadi lunas dan tidak ada sisa pembayaran seperti itu. Dan di riwayat keuangan ada istilah bayar ke supplier seperti itu sih. Nah, ini sih mas, jadi ini sudah clear. Saya rasa ini udah aman sih, sudah mencakup semuanya. Bahkan yang ini 20% yang haknya mas ini sudah saya implementasikan. Saya rasa itu aja mas yang bisa saya sampaikan. Ini sudah clear. Saya lanjut ngerjain yang apps IJL Kitchen, itu tinggal 20% sebenarnya, cuman tinggal finishing saja. Mudah-mudahan sampai subuh ini kekejar ya, kalau nggak kuat paling besok saya kirimkan. Tapi intinya itu nggak lama lagi mas, dalam minggu ini insya Allah sudah bisa diserah terimakan gitu sih mas Johan. Terima kasih, selamat malam.